Karena ini agama, hakikat agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Memahami agama sesuai dengan pemahaman Alkitab dan Sunnah, memahami agama berdasarkan landasan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa yang menentang jalan ini, siapa yang menyelisih jalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan hukuman dan akibatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakkikir rasula, siapa yang melakukan musyaqqaqah, penentangan. Rasul mengatakan A, dia B. Rasul B, dia C. Rasul C, dia A lagi. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Ini loh hadisnya, ini loh dalilnya, ini loh ayatnya, ini loh penjelasannya dari Nabi, ini loh sunnahnya. Setelah jelas baginya petunjuk, tapi dia masih menentang. Nah, tapi kan ajaran nenek moyang kita enggak gitu, ya kan? Ada-ada aja alasan. Ustadz kita ngajarkan enggak gitu kok, kiai kita enggak gitu kok. Setelah jelas baginya, sudah jelas-jelas datangkan hadisnya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini dosa pertama ya. Dosa pertama menentang Rasul. Dosa kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama menyebutkan orang beriman ketika turun ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mengikuti jalannya orang beriman di waktu itu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dosa kedua, maka dia akan mendapatkan dua hukuman juga. Nuwallihi ma tawalla, ini hukuman mengerikan. Kami akan biarkan dia terhadap apa yang dia berwala kepadanya, dia berpaling kepadanya. Dia sesat tambah disesatkan, dia berpaling tambah dipalingkan, tidak disadar-sadarkan. Kami biarkan dia. Kami biarkan dia dalam penyelisihannya, kami biarkan dia dalam kebid'ahannya, kami biarkan dia dalam khurafatnya, kami biarkan dia dalam kesesatannya. Ini hukuman yang luar biasa ya. Jangan coba-coba seorang masuk ke dalam satu atau sepotong bid'ah, berani menyelisihi Nabi. Jangan sekali-kali. Qul man kana fil dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man kana fil dhalalah, siapa yang berada di satu kesesatan, mufrad, falyamdud lahu ar-rahmanu madda, maka Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baginya kesesatan-kesesatan lainnya. Jangan ada istilah coba-coba. Enggak apa-apa sekali-kali Ustaz. Jangan ada coba-coba. Dia akan dilapangkan pada kesesatan yang lainnya. Ini hukuman yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Jangan dikira bahwasanya menyelisih manhaj as-salaf, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, itu perkara sepele. Tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati ikhwah. Ketika seorang berani menyelisihi metode yang benar di dalam beragama ini, metode yang telah dibimbingkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah tahu jawabannya? Ustadz dari tadi ceramah aja, judulnya pertanyaan, kenapa harus manhaj salaf? Setelah penjelasan antum bisa jawab sendiri, karena dia adalah manhaj, metode
satu-satunya metode yang benar di dalam beragama. Satu-satunya metode yang selamat dari kekeliruan, dari penyimpangan, dari kesesatan. Bahkan manhaj as-salaf adalah salah satu-satunya cara, metode untuk menjauhkan seorang dari pertikaian dan perselisihan. Lihatlah ketika Nabi SAW menyebutkan hadithul iftiraq, hadith perpecahan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang menjadi berapa kelompok orang-orang Yahudi, berpecah menjadi berapa orang-orang Nasara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wasataftariku ummati ala 73 firqah. Kemudian umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Apa saja yang aku pada hari ini berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Siapa yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya, dialah satu golongan yang selamat. Lalu kenapa kita malu untuk mengucapkan bahwasanya jalan kita adalah jalan Nabi dan sahabat, bukan jalan Nabi dan pimpinan? Karena pimpinan-pimpinan kelompok nggak akan sampai cara memahami, cara fahamnya masih jauh dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat ini adalah orang-orang yang di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang mereka salah dalam memahami sesuatu, Nabi yang langsung benarkan. Kita sudah berikan contohnya. Mau contoh yang lain? Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang surah Luqman, atau ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Para sahabat merasa gelisah. Kalau begitu mereka tidak dapat keamanan, kalau begitu mereka tidak dapat hidayah. Kenapa? Siapa yang lepas dari berbuat zalim terhadap dirinya? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mulai gelisah. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa dzulm kama taz'umun." Bukan kezaliman yang seperti kalian sangka. Nabi benarkan salahnya mereka. Masih ada Nabi di situ. Walakin az-zulm, akan tetapi kezaliman yang dimaksud adalah kama qala Luqman li ibnihi, sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, "Innasyirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Dari mana pimpinan kita bisa faham makna kezaliman adalah khusus yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kesyirikan, jika tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan sahabat saja kadang tidak tahu, tapi dibenarkan, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau lepas dari perselisihan, ikuti cara beragama ini. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa saja yang aku berada di atasnya pada hari ini dan sahabatku. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan humul jamaah. Yang satu golongan itu adalah al-jamaah. Apakah salah kalau begitu seorang menyandarkan dirinya dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah? Ada dalilnya tidak? Ini dalilnya. Ahlus sunnah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Al-jamaah karena disebutkan oleh Nabi SAW mereka adalah al-jamaah. Tahu artinya al-jamaah?
Al-jamaah kalau secara bahasa kumpulan. Disebut mereka kumpulan karena mereka adalah sawadul a'zam, hitam yang sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di hari kiamat, mereka sawadul a'zam. Mereka kumpulan yang sangat banyak, hitam yang sangat banyak. Mereka lah umat Nabi SAW. Ketika dikumpulkan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini, ternyata umat Nabi SAW adalah umat yang terbanyak yang masuk surga. Al-jamaah, walaupun secara terpisah-pisah, mereka kadang di suatu tempat ada satu orang, mereka juga jamaah. Itu tadi kan secara bahasa. Secara istilah yang diinginkan dalam pembahasan ini al-jamaah, kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah apa saja yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Walaupun di Malang ini hanya ada satu orang saja yang dia berada di atas kebenaran, maka dialah al-jamaah. Ini jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada salahnya menyandarkan diri dengan penamaan tersebut. Apa salahnya ketika kita mengatakan kita adalah Thaifatul Mansurah, golongan yang selamat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan, la tazalu, terus menerus, fi ummati, pada umatku ada orang-orang yang zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatu min ummati, terus menerus ada pada umatku ini ta'ifah, suatu kelompok mansurun, mereka ditolong. Apa salahnya ketika seorang menyandarkan dirinya Thaifatul Mansurah? Apa salahnya ketika seorang menyandarkan dirinya dengan sebutan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat? Padahal Nabi SAW mengatakan, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Selamat atau tidak yang 72 ini? Tidak selamat, illa wahidah. Kalau begitu yang satu apa? Najiyah, selamat. Apa salahnya ketika kita menyandarkan diri dengan sebutan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat? Apa salahnya ketika seorang menyandarkan dirinya ana salafi, saya salafi? Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan kepada anaknya ketika beliau menjelang wafatnya, beliau mengatakan, ya Fatimah, ittaqillah wasbiri fa inna ni'mal salaf ana laki. Wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jal, dan bersabarlah, karena sesungguhnya sebaik-baik as-salaf. Nabi sendiri mengatakan apa? Sebaik-baik as-salaf, pendahulu adalah aku bagi engkau. Siapa salafnya Fatimah kalau begitu? Nabi SAW. Siapa salaf kita kalau begitu? Nabi SAW. Apakah salah ketika kita mengatakan ana salafi? Saya seorang pengikut salaf, pengikut Nabi SAW, para sahabat ya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kita adalah orang-orang yang mengikuti generasi yang terbaik, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah manhaj salaf.